Belum, masih Legend satu. Oh, Legend satu aman sih. Kemarin tuh hampir Legend satu kakak. Tapi pas udah bintang 5, habis itu lost streak sampai sisa bintang satu. Jadinya Legend 2 bintang satu sialan. Itu nanti aja lah paling tak push lagi. Soalnya dapat dapat rollnya pun kayak paling XP terus roam. Kalau MM tuh auto MVP tuh. Oke, oke, oke. Oke, kemarin kita eh, belajar yang minggu lalu, bukan minggu lalu sih. Modul sebelumnya itu kita udah belajar soal OOP, Object Oriented Programming. Yang Fahri pelajari kemarin itu waktu belajar sama kakak, sama Kak Ageng. Itu udah belajar Object Oriented. Oke, bentar kakak share screen ya. Oke, Oke, ini, kelihatan? kelihatan. Oke, nah. Jadi, untuk modul sekarang, kita udah pindah lagi. Jadi Fahri kemarin udah selesaiin modul Object Oriented. Nah, sekarang kita masuk ke modul eh, membuat game menggunakan Pygame. Jadi ini Pygame ini apa? Pygame ini kayak sebuah library dari Python, sebuah ibaratnya kayak template dari Python yang udah disediain supaya kita bisa membuat game-game sederhana untuk komputer gitu. Jadi nanti bakal ada project yang bakal kita buat, project game. Jangan pusing dulu, nanti bakal kakak jelasin. Jadi jangan khawatir, pasti nanti kakak bakal eh, tunjukin gimana caranya bikin gamenya gitu. Oke, nah Oke. ini yang tadi kakak bilang, kita akan membuat game. Game apa? Jadi di sini kita akan membangun beberapa game. Nah, nama gamenya nanti itu Arkanoid. Tapi ini masih lama, masih jauh. Maksudnya mungkin ya sekitar 2 atau 3 pertemuan lagi lah. Baru kita membuat game Arkanoid ini gitu. Jadi untuk hari ini kita akan belajar. Nah, ini nanti gamenya bakal kayak gini. Jadi kayak pindah-pindah. Ini kayak main bulu tangkis atau tenis, tapi targetnya itu Ah, monster gini gitu. Pernah ya main kayak gini ya? lihatnya pernah. Lihatnya pernah ya. Nah, jadi nanti bikinnya kayak gini nanti kita kita bakal coba untuk membuat game sederhana kayak gini. Insya Allah bisa kok. Kalau apa namanya? Kalau kita mencoba pasti bisa. Nah, jadi ini nanti bakal jadi project kita. Nah, nah untuk gamenya ini nanti bakal ada kayak gini. Ini isinya, isi yang bakal ada di game Arkanoid. Jadi dia itu bakal ada kayak mapnya. Tadi itu kan ada ini latar belakang di sini maksudnya. Nah ini, nih yang biru ini itu latar belakang yang dimaksud gitu. Bentar. Oh ya, oke. Nah terus ini syarat-syaratnya. Jadi ada nanti kita bakal bikin backgroundnya, ada backgroundnya pakai warna atau gambar. Jadi kita bisa isi dengan gambar. Kalau misal Fahri nggak mau nih, dia cuma biru aja nanti gitu. Kita bisa isi dia pakai gambar gitu. Entah itu kayak map atau apa gitu, gitu. Projectnya kayak gitu. Nah terus di sini nanti kita bisa kontrol si apa namanya? Yang kita bisa kontrol itu nanti yang ininya nih, yang kuning ini. Jadi kita bisa kontrol dia tuh bakal nangkis bolanya di sebelah mana gitu. Kayak gitu. Terus di sini ada objeknya. Yang di sini ada objek monster sama bola, bola yang tadi itu. Sama ada platform ini maksudnya yang gerak tadi itu platform namanya. Ya. Nah Oke. terus nanti kalau player kalah itu kalau bolanya itu jatuh. Jadi kayak sini, ini kan dia dibalas terus, ditangkis terus.
nanti pemain bakal kalah. Nah, kalau bolanya jatuh gitu. Oke. Oke. Nah, itu gambarannya aja dulu. Tapi kita nggak bikinnya sekarang. Itu di beberapa pertemuan berikutnya gitu. Oke. Nah, eh, nah kita udah belajar Fahri udah belajar turtle kemarin ya. Nah, nanti turtle itu bakal dipakai lagi. Kemarin kita udah pakai turtle nih buat bikin game yang apa itu? Yang hit it itu kemarin. Cuman itu kan belum animasinya belum jalan ya. Nah, nanti mungkin itu mungkin kita skip aja dulu. Nanti kasih kode yang benernya. Mungkin Fahri bisa coba-coba nanti. Jadi nanti di Arkanoid ini bakal pakai uh, turtle lagi gitu. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke game itu, nanti kita untuk hari ini kita bakal mencoba untuk membuat game sederhana namanya tanya jawab ya. Tanya jawab. Untuk hari ini kita kenalan sama Pi game itu dengan cara membuat yang namanya game yang namanya tanya jawab gitu. Jadi nanti ada dua tombol yang bisa kita pencet yaitu tombol key untuk menampilkan pertanyaan acak. Nah ini. Jadi dia bakal begitu kita pencet key, dia bakal ganti-ganti pertanyaannya gitu. Begitu kita pencet A, jawabannya yang ganti. Nanti kakak kasih contohnya. Jadi nanti kita akan membuat game sederhana kayak gini. Nah ini, dia sederhana, tapi dia bakal minta kita bikin kayak ini. Kita bakal bikin bentuk segi empat, terus kita bikin teksnya gimana, sama gimana caranya supaya ketika kita pencet key sama A, itu dia melakukan sesuatu. Tadi key untuk apa tadi? Tombol key Oh, kita ketika kita pencet key tadi. Yang diminta di sini. apakah Ya, tadi apa? kalau kita pencet key tadi kita diminta untuk kalau misalnya nih orang pencet tombol key. Nah, dia minta untuk menampilkan pertanyaan acak. Jadi kayak ganti pertanyaan gitu. Jadi begitu pencet key, pertanyaannya itu diubah gitu. Ya. Oke. Terus kalau kita pencet A, jawabannya yang diubah. Apa maksudnya nggak? Paham. Paham ya? Oke. Nah, nanti ini bisa kita ganti kok. Jadi nggak mesti key sama A. Bisa aja kayak bisa kita pencet atas, dia ngubah pertanyaannya, kita pencet bawah, dia ngubah jawabannya gitu. Oke? Oke. Oke ya. Nah, ya tadi. Jadi event keyboard ini maksudnya event keyboard di sini kalau misalnya kita klik sesuatu atau pencet sesuatu, maka yang event keyboard ini akan uh, menangani atau menghandle apa namanya kayak dia yang nentuin kita bakal ngapain gitu kita yang nentuin di dalam event keyboard ini gitu kita akan melakukan apa ketika sebuah tombol dipencet ya oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanya Oke. dulu. Enggak ada. Ada ya. Oke. Nah di sini jadi tujuan gamenya itu adalah ketika game mulai area segi empat dengan kata-kata pertanyaan dan jawaban harus muncul. Jadi nanti pas awal muncul itu dia bakal tampil dua ini. Jadi ada pertanyaan sama jawaban. Jadi ada dua kotak kan, kotak pertanyaan sama kotak jawaban. Nah ini kotak pertanyaan yang atas dan ini kotak jawaban. Jadi nanti begitu game dimulai, yang muncul adalah kedua kotak ini. Gitu. Terus ketika kita pencet tombol key, kayak tadi kamu bilang, dia bakal mengacak pertanyaannya. Kalau kita pencet tombol A, yang diacak adalah jawabannya. Oke ya. Hmm, Nah, nanti kita bikin dia punya tiga pertanyaan sama tiga jawaban. Oke? Nah,
Nih, jadi Hmm. tujuan kita hari ini itu yang kakak bilang tadi, kita bakal mempelajari cara menggunakan iGame. Loop game di sini maksudnya loop itu menurut Fahri apa? Kemarin udah diajarin harusnya di pemrograman. Apakah Loop loop itu apa? nggak tahu? Loop itu perulangan. Pernah dengar nggak perulangan di pemrograman? Pernah. Pernah kan? Nah, loop ini nanti bakal kita pakai supaya gamenya nggak langsung berhenti begitu kita jalanin. Jadi supaya dia tetap ngulang-ngulang gitu, ya. Ya paham. Oke. Nah, terus di sini ada eh, mempelajari cara menangani event keyboard menggunakan Pygame yang kakak bilang tadi, supaya ketika dia dipencet salah satu tombol di keyboard, dia melakukan sesuatu gitu. Oke, oke, itu aja. Nah, ini kita langsung masuk ke eh, apa namanya? Oh, ntar dah. Ini nggak kasih teori-teori yang dulu. Bentar. Nah, oh langsung aja Fahri. Fahri masuk ke gini caranya. Kakak stop share dulu. Fahri yang share screen. Silahkan dibuka apa namanya? LMS. Buka akun ininya, akun Algonova-nya. Udah? R-nya besar nggak, Kak? R-nya Apa? besar nggak? R-nya Oh, besar nggak? semuanya huruf kecil. Semuanya huruf kecil. Nggak ada yang huruf besar. Aduh. Nah, silahkan dibuka yang bukan yang list, tapi yang ada di situ. Game tanya jawab yang atas. Yang lesson satu. Nah, lesson satu. Ya. Nah, jadi eh ini Fahri sambil ini ya, sambil nggak apa-apa tetap share screen, tapi Fahri sambil lihat eh apa namanya? Lihat, ya. Bisa double deh. Kalau nggak share screen, Bentar ya. oh, Fahri bisa ngelihat share screen kakak nggak? Halo Fahri? Halo? 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 Halo Fahri? Udah, ular.
Udah aman, Fahri? Aman. Aman ya, oke. Ah, udah dibuka kan ya? Nah, Kak, ya, tadi apa Kak? udah dibuka tadi ininya, elemennya ya, udah kelihatan tadi tempat kerjain tugasnya ya. Ya, Nah, coba mana dia? Mana dia? Oh, udah tahu mungkin lagi. Oke. Fahri. Nah, oke. Apa ini? Ah, oke. Oke, Fahri. Sambil lihat share screen kakak bisa ya? Kakak sambil jelasin. Ntar Fahri ketik gitu bahasanya. Tapi jangan di stop share, biar kakak bisa lihat progresnya Fahri juga. Aman? aman. Maksudnya? Oke. Kakak coba ya. Bentar. Oke, kelihatan Fahri? Coba balik dulu. Eh, Balik dulu ke kakak. Balik dulu ke ininya. Jangan di close, jangan di close. Di minimize saja. Nggak apa-apa. Ntar pas diketik baru balik sana. Pas mau ngetik baru balik sana. Nggak apa, gitu aja. Nah, itu di fullin aja. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita import dulu nih eh, library yang kita mau pakai. Jadi kayak apa sih bahan-bahannya itu kita siapin dulu nih. Kalau kita mau bikin kue atau mau bikin kopi, kopi ya kita siapin, terus gulanya kita siapin. Nah, kalau di sini karena kita pakai Pygame, maka yang kita import pertama itu adalah Pygame. Jadi di kodenya Fahri itu silahkan diketik import Pygame. Buka dulu. Nah, Udah? Login nah, lagi. Oke. Nah, tadi apa diketik Kak? aja. Ah, import Pygame. Nah, lihat di slide kakak. Fahri kan sambil lihat. Kelihatan nggak dia? Import Pygame. Udah? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Nggak. Bentar, Pak besarin. Sorry, sorry. Kakak lupa besarin tadi. Sekarang kelihatan? Kelihatan. Oke, nah silakan diketik. Jadi kita import dulu library-nya. Gitu. Jadi di sini fungsinya itu eh, fungsinya si Pygame ini adalah untuk supaya kita bisa menangani event dalam game. Maksudnya menangani event di sini kayak kalau kita klik tombol A dia bakal ngelakuin apa, tombol B dia ngelakuin apa. Kalau istilahnya kayak misal tadi kan kita diminta untuk melakukan sesuatu ketika tombol key dipencet, dia bakal mengacak pertanyaan yang muncul. Sama tombol A ketika ditekan itu bakal uh,
mengacak si jawaban yang muncul. Jadi, kita cara mengacaknya itu, maksudnya cara supaya begitu dipencet tombol itu dan dia acak pertanyaan sama jawabannya, itu kita menggunakan Pygame gitu. Jadi dan juga kita bisa mengatur timer gamenya, sama kita juga bisa mengatur tampilan gamenya dan juga suaranya. Jadi semua itu kita menggunakan Pygame. Jadi wajib kita import Pygame dulu gitu. Oke? Okay? Oke. Oke. Okay. Nah, selanjutnya habis itu nanti kita bakal bikin ini dulu nih. Kita bakal bikin apa namanya? Kita bakal bikin tampilan ininya dulu. Kotak sama teks ini. Gitu. Caranya gimana? Di sini kita bikin dulu segi empatnya, ya. Segi empatnya sama teksnya. Scene. Nah, di sini kita bagi dua deh. Di sini ada scene, latar belakangnya dari game. Terus ada sprite, ya. Jadi di sini yang warna putih ini, ya, yang warna putih di sini, kelihatan nggak yang belakang sini? Kelihatan. Nah, itu adalah backgroundnya. Terus kotak dua ini itu kita sebut sebagai sprite atau objek game. Dia berfungsi untuk menampilkan segi empat dengan teks, ya. Kelihatan di sini ya. Oke. Kelihatan. Nah, terus di sini ada loop di sini. Loop adalah siklus di mana hal-hal berurutan terjadi pada setiap tahap. Jadi kita akan membuat game itu dapat diulang-ulang terus-menerus. Oke. Nah, di sini ada kita kerjain ini. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kita membuat dulu nih template dengan latar belakang berwarna. Ya. Jadi kita bikin dulu nih bentukan ini ya. Jadi ukurannya itu 500 kali 500. Nah, ini dia. Ini caranya. Jadi untuk membuat background kayak gini, ya, background kayak gini, latar belakang kayak gini, kita pakai kode ini. Jadi ketik di bawahnya itu Pygame init dulu. Di bawahnya import tadi langsung dilanjutin sama ini Pygame init. Coba. Terus yang mana, Kak? Yang ini dulu nih, kita mulai dari Pygame init. Jadi ini fungsinya untuk menggunakan perintah dari Pygame. Jadi wajib dulu nih. Selain yang wajib itu kita import, kita apa namanya? Kita nyalain dulu ibaratnya. Kita udah kayak kita udah siapin airnya nih, tapi kita nggak panasin airnya gitu. Nah ini ibaratnya kayak kita, oh gini deh, kayak kita bawa motor gitu. Kita mau pakai motor, kita ambil motornya dulu kan. Habis itu kita nyalain dulu motornya. Nah, Pygame init ini adalah untuk menyalakan si motor itu sebelum digunakan. Tapi yang ini adalah untuk menyalakan si Pygame-nya itu. Jadi ini ibaratnya kayak tombol on off-nya gitu. Habis Kita itu, Kak. dulu. Bentar. Nah, selanjutnya kita membuat tadi. Kita diminta untuk membuat background dengan ukuran 500 kali 500. Kita diminta untuk membuat background dengan ukuran 500 kali 500. Ya. Nah, caranya untuk membuat background ini adalah ini. Jadi jendela sama dengan pygame titik display set mode
500 kali 5,500 gitu. Kelihatan ya, bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Oke. Jadi ini nanti Fahri juga bisa ganti deh nih, nggak cuma 500 kali 500. Tergantung dari gamenya itu mau sebesar apa di layar gitu. Oke? Jadi bisa diganti jadi Oke. mungkin 1000 kali 1000 atau 800 kali 800 gitu. Jadi atau mungkin mau bentuknya nggak yang kotak, mau persegi panjang gitu. Bisa kayak 1000 kali berapa ya? 1000 kali 500 gitu. Nah, bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut sama yang ini, jendela.fill. Ya. Jendela.fill ini adalah untuk tadi kita diminta untuk membuat supaya si ini itu punya warna. Ya, ini kan warna ungu ya. Nah, untuk ngasih dia warna, untuk memberikan dia warna, kita menggunakan perintah jendela.fill dalam kurung warna. Ketik dulu sampai sini, warnanya nggak usah diketik, tapi jendela.fill, habis itu buka kurung, tutup kurung. Itu aja dulu. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita membuat sebuah warna. Jadi tadi kan kita belum isi nih warnanya nih, ya. Kita belum isi Ya. warnanya. Oke, bentar dulu. Ya, kita belum isi warnanya. Jadi, cara kita mengisi warna adalah dengan cara kayak gini. Buka ini, link kalkulator. Nah, jadi kita bisa membuat ininya sekarang. Kita bisa membuat, kita bisa ambil warnanya sekarang. Bentar. Oh, ini enggak color picker ini. Sebentar. Maka biasanya pakai ini sih, pakai color picker. Jadi kita bisa ngambil warna. Bentar. Oh, ini udah pakai RGB. Nah, jadi gini Pak Ri. Sekarang Pak Ri mau pakai warna apa katanya? Eh, apa ya? Hmm, Hmm, merah mungkin, hitam, biru, atau kuning, atau hijau. Bentar, bentar ya. Oke, 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 oke. Hijau aja, hijau. Hijau boleh hijau. Hijau di sini hijau itu kita bisa pakai yang ini. Nah, jadi di dalam warna tadi kita bisa langsung isi dia dengan ini. Nah, ini di copy aja. Jadi misal eh nih, kakak sekarang copy ke Fahri, coba ya. Kakak copy ke Fahri. Fahri buka websitenya. Jadi caranya simple. Nah, silahkan Kak, dibuka aku di boleh ke pelonceng. kamar mandi dulu. Oh, boleh Mau boleh. ke kamar mandi Silahkan. dulu. Monggo monggo.
Duit, 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 duit. Mau. Ini bekas apa tempatnya, Cok? Bekas micin kan? Kok banyak remah-remah itu? Nggak ada, itu gula. Kok gula sehalus ini? Garam nggak sini? Gula aja. Ini yang bawah. Pokoknya rasain gula. Mau. Gula pasir putih loh. Mau ada gula pasir merah? Palm sugar itu merah. Dibikin kayak pasir ya. Sudah. Oke, ayo lanjut dulu. Nah, buka yang di chat, buka di chat kakak, di chat Google Meet. Tahu yang mana? Cari titik Yang mana, tiga, Kak? titik tiga nih di samping tangan. Nah, ada, loh, kok nggak ada? Oh gini, itu full screen dulu, full screen dulu. Di itu di samping tombol, nah itu ya, full dulu. Klik. Nah, di situ ada tombol chat di samping orang yang ada angka 4. Iya, ya dibuka. Nah, itu klik linknya. Nah, sekarang udah kan di situ color picker kan ya. Nah, sekarang silakan cari warna hijau. Oh enggak, scroll dulu Fahri. Scroll dulu. Oh, Enggak, bukan. Di situ aja yang di barusan. Nah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. yang ini, Kak. Scroll ke bawah. Enggak, scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah aja. Nah, scroll. Nah, silakan pilih mana warna yang Fahri mau di situ. Hmm, bisa pilih yang mana? Bentar, Kak, Yang bentar. tadi kita mau hijau. Bisa pakai yang hijau. Udah? Belum, belum. Oke, oke, oke. Yang itu. Nah, silakan ambil RGB-nya. Di situ ada tulisan RGB, ya. Copy dari buka kurung sampai tutup kurungnya aja. Klik dulu. Nah, oke, Ctrl C, Dah. Ctrl C. Bukan Eh, deh. yang ini deh, Kak. Yang itu dari buka kurung sampai tutup kurungnya. Mau yang mana? Nah, oke. Nah, terus Ctrl C atau enggak klik kanan deh. Bisa klik kanan. Copy. Ya, copy. Nah, balik ke kode, kembali ke kode, jangan di close. Balik ke Google Meet dulu, Pak. Oh iya, loh. Kok ini? Oh, ini di close aja, Fahri. Yang itu di close aja. Nah, ya. Nah, buka Google Meet tadi. Mana Google Meet-nya? Sambil lihat layar kakak ntar. Biar nggak cari-cari lagi. Kok nggak ada ya? Di ini, di Google. Klik Mozilla. Mozilla di bawah, di bawah. Klik yang bawah aja, Fahri. Ini, Kak. Mozilla. Itu Chrome. Mozilla. Ya, Mozilla itu Edge. Satu lagi yang oranye. Nah, klik mana yang ada kakak. Nah itu ya, yang ada colornya itu, yang ada color. Nah itu, klik mid ya. Oke. Kalau mau dibawa ke samping, tekan tombol Windows di keyboard, cari tombol Windows. Terus habis itu klik kanan, tahan, terus klik tombol kanan. Tahan tombol Apa tadi Windows, tombol apa? tahan tombol Windows, Yang tahan. mana, Kak? Yang di samping tombol ALT, ya, tahan, klik terus tahan, habis itu tekan tombol kanan.
Bukan, maksudnya tombol panah kanan di keyboard. Nggak bisa ya? Nggak Kalau bisa. nggak bisa jangan deh. Ya udah deh, kayak kayak tadi aja. Dibuka terus kodenya. Enggak kode, bukan bukan itu. Itu kan udah tadi. Hmm. Balik ke, nah ya. Nah, taruh dia di dalam kurung tadi. Paste dia di dalam kurung. Nah, sekarang coba dijalanin. Hmm, Input. apa itu? Oh, itu L-nya satu aja Fahri. Enggak, itu bener kok. L-nya yang Ah, kelebihan. Heeh. Display. Nah, S-nya kelebihan tadi. Oh, itu S-nya kelebihan Fahri. Nah, coba. nggak bisa kak. Oke. Ya, ya. Enggak, at least enggak error. Emang belum bisa nampil kok. Oke. Nah, silakan buka ini lagi, lihat lagi yang agak share screen. Kelihatan ya masih ya? Ya, masih ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini seharusnya kode yang eh, apa namanya? Kode yang seharusnya itu gini. Tapi enggak apa-apa, bisa pakai kode yang tadi. Kode yang Fahri ketik itu udah benar. Kode. Nah, udah benar kan ya? Coba diperhatiin lagi. Kode yang Fahri itu. Udah sama belum? Paling nggak ada backnya aja. Paling nggak ada tulisan back. Karena emang nggak suka pakai back. Mana kodenya Fahri? Nah, set mode-nya udah ya. Oke, udah aman. Oke, lanjut. Nah, itu udah benar. Udah benar. Lanjut. Nah, jadi dia sebenarnya gamenya itu jalan, programnya itu jalan. Tapi dia nggak ada loop-nya tadi. Jadi dia nggak ngulang bahasanya. Jadi dia langsung ketutup aja. Makanya tadi begitu di run, dia nggak ada muncul apa-apa, ya. Jadi caranya adalah ini. Jadi ini adalah flowchart atau alur gamenya. Jadi begitu di start, dia menampilkan latar belakang yang tadi. Terus dia ini, apakah game tetap berjalan? Kalau iya, dia bakal mengulang scene. Tapi kalau tidak, dia bakal stop programnya. Oke. Mungkin ini agak membingungkan, jadi kita lanjut aja. Nah, tadi Fahri udah sampai sini, udah sampai jendela fill, ya, udah sampai jendela Ya. fill. Oke. Nah, sekarang eh kita lanjut yang ini. Nah, lanjut ketik yang ini Fahri. Lanjut yang di bawah jendela .fill tadi. Selanjutnya kita masuk ke Pygame Display Update. Nah, dicoba. Sudah? Udah ya? Oke, kita lanjut. Sebentar.
Itu kakak mulai dulu. Sulaiman. Oke. Oke, udah. Nah, lanjut sekarang ketik yang di bawahnya. Jadi sekarang tadi kan udah itu untuk membarui konten gamenya. Nah, sekarang kita buat jamnya, kita buat timernya. Kita lanjut sama yang jam sama dengan pygame.time.clock. Dikecilin aja bisa kok itu Farid. Di apa namanya? Kayak tadi itu. Jadi dikecilin gambarnya. Jendelanya Windows. Jam sama dengan pygame.time. Oke, lanjut Fahri. Nah, di sini sekarang kita pernah dengar refresh rate nggak? Enggak. Nggak. Di ML itu biasanya kita pakai refresh rate-nya itu 60 sampai 90 fps. Jadi itu kayak supaya frame-nya itu kadang pernah dengar nggak HP itu nge-frame kalau lagi main ML? Pernah. Pernah. Pernah kan? Nah, itu tuh karena refresh rate gamenya tuh terlalu besar, jadi HP itu nggak mampu buat ngimbangin biasanya. Jadi refresh rate ini maksudnya berapa frame dalam satu detik yang bakal diulang, berapa gambar dalam satu detik yang bakal dilakukan gitu sama si uh, render gamenya. Nah di sini kita atur refresh rate-nya itu jadi 40 fps. Caranya adalah jam tick 40. Coba buka slide-nya Kak. Nah yang paling bawah coba. Nah itu. Hmm. Jam tick. Lanjut aja ketik yang ini Fahri, yang bawahnya. Kita atur refresh rate-nya jadi 40 fps. Kak, Ya, tadi apa? nih yang ini, yang bawah nih. Jam tick, jam titik tik, TICK, 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 TICK dalam kurung 40. Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat loopnya. Jadi itu kan belum belum selesai tadi kode yang barusan tuh. Jadi kita udah bikin di sini. Lihat nih, kita udah menyambungkan modul Pygame. Ini maksudnya import yang atas ini ya. Kita udah import, kemudian kita udah membuat objek scene-nya, terus kita bikin warnanya yang 500 kali 500 tadi ya. Yang 500 kali 500 tadi, kita udah kasih dia warna ya. Tadi kita kasih warna hijau. Terus sekarang kita tadi udah bikin timernya. Nah, sekarang kita ini. Jadi untuk apa namanya? Yang tadi itu silahkan dibikin menjadi ini. Silahkan dibuat seperti
di ini bentar Fahri. Nah, pernah dengar ini nggak? While. Oh, Fahri? pernah. While pernah ya? Itu untuk apa Fahri Pernah. kalau masih ingat? Will play. Ya, Will play. while itu untuk loop ya. Jadi loop itu buat mengulang-ulang ya. Jadi untuk mengulang-ulang sebuah kode itu menggunakan yang namanya loop, menggunakan yang namanya while. Oke. Nah, Oke. di sini kita udah melakukan semua yang di atas ya. Kita udah semuanya. Nah, ada yang kurang tapi. Nah, sekarang kakak mau Fahri balik ke kodenya. Kita akan menambahkan loopnya sekarang. Masuk ke loop. Nah, di situ di apa namanya? Sekarang kakak mau Fahri taruh uh, sebentar, sebentar Fahri. Nah, dia jam, jam. Oh iya. Nah, Fahri, jamnya itu dipindah ke atas. Jadi copy dulu yang jam, enggak yang atas yang di line 8, yang di baris 8, yang di baris 8 itu di copy, ya, di cut control X, di Oh, control X saja. enggak. Yang itu, yang line di 8 itu dipindah aja, control X. Sorry, jangan yang sampai 9, jangan sampai 9. Cukup yang 8 aja. Nah, control X. Nah, Dah. pindah dia di atasnya si jendela. Nah, itu enter dulu, enter. Iya, ditaruh jarak Fahri. Nah, boleh lah. Nah, habis itu hapus dulu jarak, hapus dulu yang di 9 itu. Nah, habis itu di atas baris 8, oke, balik taruh di baris 7. Nah, enter dulu. Nah, sekarang coba Fahri ingat-ingat uh, loop itu pakai while. Gimana cara pakai while? Maksudnya Kak, Gimana cara pakai while? Kemarin kan udah diajarin cara pakai while di program. Gimana cara pakainya? Kakak mau yang diulang itu adalah eh, yang di baris 9 sama 10 itu yang diulang. Gimana cara pakai while-nya? Cara pakai loop-nya cara supaya pakai yang loop. cara pakai while. Cara menggunakan kode while itu. Tahu. Lupa ya? Lupa. Oh, oke. Okay. Jadi caranya adalah ketik while W H I W H I H I bukan W H H I L E. Nah, while spasi satu sorry, spasi satu titik dua, enggak kok di 7. Nah, di ujungnya itu titik dua. Nah, baru habis itu oke, okay, blok yang 9 sama 10, blok yang 9 sama 10 tekan tab, habis itu tekan tab, blok dulu, pencet tombol tab. Tab. Tahu tombol tab di mana? Oh, Nah, dipencet tab. Nah, ya. Jadi
karena while itu adalah sebuah cara untuk looping, cara untuk mengulang suatu perintah, maka perintah yang akan diulang itu wajib ada di bawahnya si while, dan dia harus apa ya, satu tab ke kanan dari si while-nya itu. Jadi dia, kenapa kita harus pakai tab tadi? Itu supaya program itu tahu bahwa si pygame display update sama jam tick itu adalah apa namanya? Adalah bagian dari si while itu gitu. Jadi itulah kenapa dia di tab satu gitu. Dia dikasih ketentuan harus di tab satu. Oke. Okay. Ada yang bertanya dulu Fahri sejauh kodenya yang Fahri ketik tadi? Nggak Apa? nggak ada. Belum ada. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan membuat ini. Sudah menampilkan ini, sprite-nya ini. Si dua ini kita mau buat sekarang. Jadi kita bakal buat kelas. Kalau masih ingat kelas kemarin, kelas sama objek. Ingat ya, masih ingat ya. Nah, sekarang eh, kemarin kita udah membuat ini. Tadi kita udah bikin yang itu. Nah, sekarang silahkan kita akan membuat, oh bentar. Oh, ini tadi udah nih. Segi 4. Oh, bentar. Nah, ini adalah cara untuk membuat sebuah segi 4. Jadi di sini ada, ini adalah variabel ya, Fahri. Rect ini maksudnya rectangle. Rectangle itu bahasa Inggrisnya segi 4 ya. Jadi di sini perintah untuk membuat sebuah bentuk segi 4 adalah pygame.rect dalam kurung xy-nya di mana. Xy ini maksudnya lokasinya, posisinya itu di mana, koordinatnya. Pernah dengar koordinat nggak di matematika? Pernah. Pernah ya, koordinat kartesius ya, pernah ya. Nah, itu kan menggunakan x sama y. Berarti x ini adalah letak dia di garis x, apa namanya, di garis x. Kalau yang y ini berarti letak dia di, jadi dia butuh koordinat itu gitu untuk menentukan letaknya. Jadi dia pakai koordinat kartesius gitu. Nah, di sini habis itu ada width sama height. Width sama height ini adalah untuk menentukan lebar sama tingginya. Width ini lebar, height ini tinggi. Gitu. Nah, terus ini adalah ini ketika kita mau menampilkan dia di layar sekarang. Yang ini yang pygame draw rect. Oke. Hmm, nah ini tuh teksnya. Oke. Nah, sekarang ini adalah cara untuk membuat, ini adalah kelasnya nih. Ini adalah kelas yang bakal kita bikin. Kita bikin kelas tag area. Isinya itu ada konstruktor sama metode. Jadi konstruktornya itu nanti bakal bikin segi 4 dengan XY, dengan lebar dan tinggi juga. Kemudian dia akan membuat segi 4 dengan warna yang sudah ditentukan. Ingat, konstruktor itu adalah metode untuk membuat sebuah objek, ya. Oke. Terus di sini dia ada dua metode. Jadi dia bisa melakukan dua, dia bisa menempatkan teks sama menggambar sebuah segi 4 dengan teks. Oke. Nah, selanjutnya silahkan ketik dulu ini, Farid. Diketik aja dulu. Ya. Agak panjang. Kalau Fahri mau ketik ini, caranya ini mungkin dikecilin aja gambarnya Fahri. Jadi di atas tombol X itu, di atas X, kalau Fahri di sebelah atas, kiri, kanan atas, kanan paling atas. Enggak, bukan. Oh iya, boleh, boleh. Tapi itu Fahrinya aja.
Oh ini. Ah, itu bisa tuh. Nah, mantap. Nah, terus bisa sambil buka kode. Buka kode yang tadi mana kodenya? Nah, itu ya. Itu digeser aja. Bisa digeser. Klik klik dia, klik terus geser. Itu dikecilin besarin. Nah, mantap. Dibesarin aja, bisa dibesarin. Mantap. Nah, silahkan diketik. Di atasnya ya Fahri ya. Di atas file itu dia. Di Oh, atas file. Iya, di atas file. Di atasnya di garis 7 Fahri. Di baris 7. Sorry. Di enter dulu, enter lagi. Iya. Oke, mantap. sini Lagi Kak. sekali enternya. Lagi sekali enternya. Iya. Nah, di line 8. Oke. Silahkan diketik. Self X. Self itu ada komanya pasti. Jangan lupa. Setelah self itu ada Oh, koma. Iya. Koma ya Fahri, bukan tutup. Itu tutup kurung ya? Buka kurung ya? terus. Oke, mantap. Nol. Y-nya juga nol, Fahri. Oke. Ya. With, bukan 8. Jangan lupa koma. Nggak sudah hapus tadi. Y sama dengan nol. Koma. Koma dulu, Fahri. Iya. Uh, ya. With ya, WI, bukan WEI. Nah, oke. Hmm. Jangan di luar kurung, Fahri. Jangan lupa. Itu tetap di dalam kurung. Jadi karena dia sebuah parameter, dia harus tetap di dalam kurung. Oke. Colornya kosong. Ya, mantap. Game.re ct ya, rect dalam kurung x, y,
koma, koma iya pasti ya, koma with, koma height. Oke. Nah, baru lanjut lagi di bawahnya. Di enter aja enggak. Fill, fill pasti bukan FE, FI tapi ya Oke. fill underscore color sama dengan color. Oke. Oke. Dia kalau itu tabnya dia satu kali aja. Tabnya satu kali aja. Lagi nah ya satu kali aja Fahri. Nah gitu. Baru lanjut. Oh iya Fahri itu ada yang kurang itu di atas itu yang lain 9 itu kurang spasi di setelah Yang apa ya? dashnya itu. Yang setelah dashnya itu ya. Nah, itu kurang Ah, spasi. Nah, atas. Nah, yang ini nih kalau tadi yang atas itu konstruktor ya. Itu untuk ngebuat kotaknya, bentuk kotaknya, dalam posisi kotaknya sama warnanya. Nah, kalau yang kedua ini adalah untuk ngebuat teksnya sekarang. Set teks. Nah, F di sini maksudnya habis ini koma F size, tidak benar teksnya ya, koma F size. F size di sini maksudnya ukurannya, ukuran frame atau ukuran itunya, ukuran fontnya, oh, ukuran fontnya ya, ukuran teksnya itu 12. Nah, ini bisa diubah sebenarnya. Kalau mau ukuran tulisannya besar, pakai 20 gitu atau berapa. Nah, apa di sini 12 aja. Habis itu text color-nya which besar ya, koma. Nah, di sini text color-nya itu pakai warna hitam. hitam. Hmm, Oke. Okay. Oh ya Pak Hari, sebelum lanjut kakak ada kirim kode di chat, bisa dibuka bentar. Kode. Hmm, Ada kirim kode. Nggak usah di close. Oke lah. Nah itu hitam sama biru mudanya itu di copy dulu, di copy dulu. Ya, oke. Kakak. Udah. Nah, sekarang dibawa ke si itunya, yang kode tadi. Jangan lupa ini di anu dulu, dibuat kayak tadi. Ya, bisa lah. Nah, di ini dia. Dia itu ditaruh di atas kelas text area. Ditaruh di line atas.
Di line 7, di baris ketujuh ya. Enter dulu ya Fahri. Nah, baru habis itu Ctrl V, di paste. Ya, nah oke. Oke, lanjut Fahri yang tadi, yang hitam itu tadi, dilanjut dulu. Hitamnya itu dihapus. Itu ada yang salah Fahri? Hmm, Oh, lanjut dulu deh, lanjut dulu. Nggak apa lanjut dulu. So, teks. Nah, ini untuk ngatur teksnya apa gitu, isi teksnya apa. Enggak ada self-nya Fahri. Iya, teks aja, teks. ya teks aja. Nah, oke. Baru habis itu gambarnya apa? Oke, downsize. Oke. Itu digeser aja kalau mau Fahri. Eh, Hmm, Oke. Hmm, text underscore color. Oke. Nah, lanjut lagi satu metode ya untuk si text area ini. Lagi satu metode. Oke, sedikit lagi Pak sih. Oke.
Di sekolahnya ada yang ikut ini juga, Fahri ya? Ada yang ikut kelas online gini juga ya? Temannya Ada nggak? nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, berarti cuma Fahri nih yang belajar ngoding nih, keren sih. Iya. Nggak ada yang nanya-nanya gitu, Fahri? Ada. Hmm, oke. Menarik lah ya belajar coding ya. Cuma pusing aja Iya. ya. So, ayo, ayo, lagi sedikit. Oke. Pelan aja. Ini kalau habis selesai yang ini belum selesai programnya, tapi nggak apa. Kita bisa lanjut besok di pertemuan berikutnya. Jadi nanti kita selesai bareng-bareng. Oke. Oke, jadi nggak cuman kakak aja yang tahu, nanti Fahri juga tahu alurnya gimana. Self dot image ya, koma self dot track Oke. Um, dot self dot track dot ie plus with shift ya, shift underscore ie. Oke, oke, disimpan dulu Fahri, di save dulu, digeser dulu gambarnya, coba digeser. Balik balik ke kode tadi, kita save dulu biar nggak hilang. Kan nangis ya kalau udah ini hilang kodenya, udah diketik. Nah, itu ada tombol bulan di sampingnya. Sampingnya tombol bulan itu. Nah, apa namanya? Ini tanya jawab namanya. Oh, MPL, wah, boleh. Namain aja dah, boleh. Coba, oke, tes. Oke. oke. Coba kakak lihat ya bentar ya, biar kakak mastiin ada atau enggak. Ada ya. Takutnya hilang. Kakak cek dulu. Dia. Oke. Hmm, ya. Oke, Fahri udah simpen ya, udah kakak bisa lihat juga. Oke, Oke. oke kita lanjut sedikit. Ya. Nah ini ada banyak tadi. Oke, tadi kita udah bikin eh, ininya, scene-nya, warnanya, sama look-nya tadi. Ya. Jadi, tapi kita belum coba buat run, tapi nggak apa-apa. Kita coba di pertemuan berikutnya, sekaligus kita selesaiin semua kodenya. Jadi tadi kita udah membuat eh, background-nya, kita tadi udah membuat apa namanya, eh, warnanya juga tadi udah ya. Terus kita udah tadi ngambil warna dari color picker, warna hijau tadi.
Nah, itu udah juga. Sama kita udah bikin kelas-kelasnya untuk sprite segi empatnya tadi gitu. Maksudnya tadi itu kita udah bikin kelas untuk nampilin segi empat dengan teksnya tadi, ya. Jadi kita udah lakuin itu. Nah, besok kita bakal, ada sorry, kita bakal lanjutin dengan menangani keyboard event. Nah, jadi begitu kita pencet key dia ngapain, begitu pencet tombol A dia ngapain. Kita bakal lakuin itu di pertemuan berikutnya. Nah, ini nanti kode yang bakal kita pakai. Oke, Fahri, ada yang mau ditanya dulu? Enggak ada. Nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin itu aja. Kita udah lebih setengah jam dari waktu yang seharusnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada yang ditanya, mungkin kita akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih untuk semangatnya dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Fahri. Malam. Sampai jumpa.